Fungsi trigonometri adalah fungsi dari sebuah sudut yang digunakan untuk menghubungkan antara sudut-sudut dalam suatu segitiga dengan sisi-sisi segitiganya, ya. Dari suatu sudut ya tadi udah. Jadi di sini tentunya dalam sudut-sudut dalam suatu segitiga. Ya, segitiganya kemarin yaitu di unit lingkaran kita udah tahu bahwa segitiganya berupa segitiga siku-siku. Nah, fungsi itu suatu hubungan matematis ya, yang menyatakan hubungan ketergantungan ya. Jadi kita udah tahu bahwa fungsi itu disebut dengan, kalau di pemetaan ini merupakan fungsi khusus ya, kita udah tahu. Nah, fungsi khusus yaitu menghubungkan hubungan fungsional antara suatu variabel dengan variabel lain, di mana suatu variabel dengan variabel lainnya itu ada yang disebut dengan variabel bebas dan variabel bergantung ya. Jadi kita udah tahu bahwa variabel itu apa gitu ya. Variabel atau peubah unsur pembentuk fungsi yang melambangkan atau mewakili faktor tertentu. Jadi di sini dia mewakili suatu faktor tertentu ya, atau variabel kan peubah, dia mewakili sesuatu gitu ya. Bisa dengan apa? Nah, di sini variabelnya di sini mewakili sudut ya. Dan nanti akan mendapatkan satu nilai ketika dimasukkan nilai sudutnya. Sehingga di sini kita tahu ada dua variabel. Kalau di sini ada variabel X dan variabel Y. Ya. X itu adalah variabel bebas. Ya. Nah, artinya di sini variabelnya tidak tergantung dengan adanya variabel lain. Nah, Y ini adalah variabel bergantung. Ya. Atau variabel yang nilainya sangat tergantung atau bisa dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi kalau Y ini sangat terpengaruh oleh nilai X. Tadi variabel bebas ini ya ditentukan dengan nilai-nilai tertentu. Ya. Di sini yang untuk fungsi trigonometri ini ya, jadi X-nya ini pengganti satu sudut. Ya. Kita udah tahu bahwa Fx itu sama dengan Y, dimana nanti setelah kita memasukkan nilai-nilai X ke dalam rumus fungsinya, maka nanti hasilnya akan berupa variabel Y ya, yaitu yang disebut dengan nilai fungsinya ya, nilai fungsinya. Misalnya Fx sama dengan sin X. Kita tahu di sini X adalah variabel bebas. Kita mulai boleh dari sudut negatif, boleh dari dengan titik-titik tertentu ya, titik-titik boleh kelipatan 30 dan seterusnya. Untuk membentuk sin X ini, maka variabel X-nya kita ganti dengan 0 derajat. Sin 0 kita udah tahu bahwa nilai dari sudut istimewa nilainya 0. Maka 0 ini merupakan nilai Y. Jadi nilai Y ini akan tergantung kepada nilai X. Boleh 30 dan seterusnya ya. 30 sin 30 itu adalah 1/2 ya. Nanti ini akan membentuk suatu titik koordinat. Sama aja kayak kita menggambar satu fungsi bilangan real ya. Kalau ini kan fungsi dalam sudut ya, dalam trigonometri ya. X-nya berupa sudut, Y-nya berupa nilai ya. 30 dan 1/2 titik koordinatnya ya. Terus ya, misalnya sampai 360 ya. Sampai 360, di sini kita satu periodenya 360. Ya, untuk satu periode. Nah, bagaimana kalau misalnya bentuk fungsinya atau rumus fungsinya berbeda? Maka di sini akan lebih mudah lagi. Kita udah tahu dasar.
ya. Misalnya 2 sin X. Nah, modifikasi awal ya, kita untuk modifikasi daripada rumus fungsi awal kita sudah tahu ya. Bentuk ini ya. Nah, ini modifikasi awal. A amplitudo sin M periodenya, menunjukkan banyaknya periode X, N, dan D. Nah, di sini maka ini amplitudenya udah pasti 2 ya. M-nya berarti 1 ya. N dan D ya. N dan D berarti 0 ya. Atau kalau misalnya kita ke modifikasi awal, Fx kita tulis aja di sini ya. A sin M X plus minus N plus minus D ya. Nah, ini amplitudenya sama, amplitudenya di sini maksudnya ya. Terus X ya, X-nya di sebelah X koefisien berarti ini 1, maka nilai M itu sama dengan 1, berarti 2 pi radian ya satu periodenya ya, 2 pi per M kan. Nah, terus untuk N dan D berarti di sini 0 ya. Artinya ini sama dengan 2 sin, kalau mau ditulis seperti ini boleh. Nah, gitu ya kalau mau diuraikan di sini. Kita tidak ke sini, tapi kita akan menggambarnya di grafik ya. Berarti kita tentukan dimulai dari 0 derajat. 2 kali sin 0 derajat 0, berarti 2 kali 0 adalah 2 kali 0 adalah 0. Sin 0 kan 0 ya. Maka titik koordinatnya 0 derajat, 0. Terus langsung 90 boleh. Ya. Kalaupun mau lebih akurat juga nggak masalah ya. 45 derajat 90 derajat sin 91 ya, berarti nilainya 2, maka nilainya 90 derajat, 2 180, berarti sin 180 kan 0 ya, berarti 2 kali 0 0, maka 180, 0 270, 2 kali sin 270 kan min 1, berarti min 2 ya, berarti 270, min 2 360 0 ya, berarti 0 360,0. Nah, dari titik-titik ini kita buat dalam diagram kartesius. Nah, kita buat dalam diagram kartesiusnya. Ingat, ini mewakili sumbu X untuk sudut, sumbu Y untuk nilai fungsinya, nilai-nilai fungsi yang tadi ya, yang 0, 2 hasil-hasilnya. Di sini 1 sampai 2. Kita tentukan dulu titik-titiknya ya. Tadi dimulai dari 0 derajat, 0, berarti dimulai dari titik pusat ya. Terus di sini 90, 180, 270, 360. 90, 180, 270, 360. Ya. Kita hubungkan ya. Tadi 90 derajat dengan 2. Terus 180 dengan 0, 270 dengan min 2. Oh, ke bawahnya kurang. Min 1, min 2. Ya. Terus 180, no ya, salah. Ini yang ini.
Ini tadi ini udah 0. Terus 360 0. Sekarang kita hubungkan, kita bentuk ya. Dimulai dari 0. Nah, ini adalah fungsi daripada fx sama dengan 2 sin x. Nah, fx 2 sin x. Terlihat kalau kita bandingkan dengan yang sin x dasar. Untuk yang sin x dasar itu kan 90 itu 1. Untuk yang sin x-nya saja gitu maksudnya ya. Dan min 1. Nah, ini untuk yang merah ini untuk fx sin x. Terlihat perbedaannya di amplitudo, ketinggian ya, maksimum dan minimum. Ya, ketinggian, amplitudo. Ingat amplitudo itu setengah nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Ya.